Selamat datang di video ini yang akan membahas konsep dasar pengenalan pola. Saya IR, Ahmad Azhari Eskom, MN CDAS dari Informatika, Universitas Ahmad Dahlan. Pada video ini, kita akan mempelajari konsep dasar pengenalan pola, ekstraksi ciri, teknik klasifikasi, dan berbagai aplikasinya. Selain ITU, kita akan membahas tantangan dan peluang masa depan, serta tren perkembangan teknologi pengenalan pola. Kita akan mulai dengan computational thinking dan pattern recognition. Computational thinking adalah cara untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks menggunakan konsep dan teknik ilmu komputer. Computational thinking adalah keterampilan penting untuk memecahkan masalah dalam masyarakat yang kompleks dan digerakkan oleh teknologi. Contoh sederhananya adalah langkah-langkah membuat sarapan yang melibatkan dekomposisi masalah menjadi tugas-tugas kecil. Pengenalan pola merupakan salah satu tahapan dalam computational thinking, yaitu pattern recognition. Ini adalah bagian dari proses computational thinking yang melibatkan pengetahuan dan pemecahan masalah. 4 langkah utama computational thinking adalah dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algoritma. Ini adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dan merancang sistem dengan inspirasi cara berpikir komputer. Konsep computational thinking mencakup 4 elemen tersebut. Decomposition memecah data dan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pattern recognition mengamati pola dan tren data. Algorithms menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dan abstraction menghilangkan detail yang kurang relevan. Pada tahap decomposition, kita memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana. Contoh studi kasus undangan interview di Jakarta ini didekomposisi menjadi langkah-langkah perjalanan dari rumah hingga kantor tujuan. Tahap pattern recognition mencari pola atau kesamaan dalam permasalahan. Menemukan pola memudahkan solusi, terutama jika polanya berulang. Dalam studi kasus ini, pola terlihat pada penggunaan ojek online untuk menuju stasiun atau kantor. Pada tahap abstraction, kita melakukan generalisasi dan identifikasi informasi penting, serta mengabaikan informasi yang kurang relevan. Misalnya, hanya fokus pada moda transportasi utama dan proses wawancara, bukan detail kecil lainnya. Tahap algoritma adalah menentukan tahapan yang harus dilakukan agar sampai di Jakarta tepat waktu. Ini diwujudkan dalam bentuk diagram alir, yang merupakan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Pengenalan pola merupakan komponen penting dalam machine learning, yang merupakan bagian dari artificial intelligence. Algoritma machine learning menggunakan pengenalan pola untuk mengidentifikasi hubungan atau pola dalam data pelatihan untuk membuat prediksi. Pengenalan pola melibatkan pemrosesan data mentah menjadi fitur yang dikelompokkan. Pola adalah karakteristik data yang bisa kontinu, seperti ucapan, atau discrete/biner, seperti teks atau gambar, dan biasanya memiliki representasi vektor. Tahapan dasar pengenalan pola melibatkan input data, feature extraction, classification, dan output. Proses ini juga melibatkan siklus berulang dari sensor, feature generation, selection, classifier design, hingga sistem evaluation. Siklus desain sistem pengenalan pola mencakup pre-processing, seleksi fitur, pemilihan model, serta pelatihan, pengujian, dan optimasi. Setiap tahap penting untuk membangun sistem yang akurat dan efisien. Data pre-processing melibatkan langkah-langkah untuk mengubah data mentah agar mudah diurai oleh mesin. Tujuan utamanya adalah memastikan algoritma dapat menginterpretasikan fitur data dengan mudah, menghasilkan prediksi yang akurat dan tepat. Langkah-langkah penting dalam pre-processing data meliputi data profiling, cleansing, reduction, transformation, enrichment, dan validation. Ini adalah tahapan krusial untuk memastikan kualitas dan relevansi data sebelum digunakan dalam model. Ekstraksi fitur adalah teknik mereduksi kumpulan data masukan besar menjadi fitur yang relevan, seringkali melalui reduksi dimensi. Tujuannya adalah mengubah data masukan menjadi kelompok yang lebih kecil dan bermakna untuk diproses. Ada berbagai teknik ekstraksi fitur, seperti untuk data numerik, kategorikal, teks, dan gambar. Teknik-teknik ini memastikan representasi data yang optimal untuk analisis, termasuk PCA, one-hot encoding, dan CNNs. Python menyediakan library penting untuk ekstraksi fitur, seperti NumPy untuk fitur numerik, Pandas untuk data tabular, scikit-learn untuk berbagai teknik, NLTK untuk fitur teks, dan OpenCV untuk fitur gambar. Machine learning atau pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan statistika, matematika, dan data mining. Teknologi ini memungkinkan mesin belajar dengan menganalisis data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah secara eksplisit.
Secara luas, machine learning memiliki dua teknik dasar belajar, supervised learning dan unsupervised learning. Ini adalah fondasi utama untuk membangun berbagai model pembelajaran mesin. Dalam machine learning, terdapat berbagai jenis model, termasuk regresi, klasifikasi, clustering, dan reduksi dimensi, yang dibagi ke dalam supervised learning dan unsupervised learning. Aplikasi machine learning sangat luas, mencakup pengenalan objek, klasifikasi citra, sistem rekomendasi, diagnosis medis, dan banyak lagi. Ini menunjukkan peran penting ML dalam teknologi modern. Supervised learning adalah teknik di mana model dilatih menggunakan data masukan berlabel. Tujuannya adalah menyesuaikan model dengan pasangan fitur dan label data untuk membuat prediksi. Ada dua jenis utama supervised learning, klasifikasi, di mana hasilnya adalah kategori, dan regresi, di mana hasilnya adalah nilai yang berkesinambungan. Unsupervised learning adalah teknik di mana model dilatih tanpa keluaran yang diketahui. Model harus menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data dengan sendirinya. Tiga jenis utama unsupervised learning adalah clustering untuk mengelompokkan data, reduksi dimensi untuk menyederhanakan data berdimensi tinggi, dan asosiasi untuk menemukan hubungan antar variabel. Aplikasi pengenalan pola sangat beragam, termasuk pengenalan wajah, identifikasi sidik jari, dan pengenalan karakter. Aplikasi ini menunjukkan kemampuan sistem untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pola visual. Contoh aplikasi pengenalan pola lainnya meliputi segmentasi gambar, pengenalan ucapan, dan pemrosesan gambar medis. Ini menunjukkan bagaimana pengenalan pola digunakan dalam berbagai bidang teknis dan ilmiah. Mari kita bahas tantangan dan peluang di masa depan dalam pengenalan pola. Tantangannya meliputi variabilitas data, interpretabilitas model yang kompleks, serta masalah keamanan dan privasi data. Peluang masa depan didorong oleh perkembangan teknologi seperti komputasi berbasis GPU dan big data, integrasi lintas disiplin, serta peningkatan penggunaan data berlabel yang memungkinkan model yang lebih baik.